Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ila an qala al-bab ats-tsalis fi adabil muta'allimi ma'a syaikhi. Utawi bab sing nomor telu fi adabil muta'allimu itu dalam menjelasaken muta'allimi, dalam menjelasaken pira-pira tata kramane wong sing belajar ma syekhi sertane gurune muta'allim. Ini bab menjelaskan tentang bab ketiga ini adabnya santri kepada kiainya, adab guru kepada muridnya. Wa fihi lan iku tetep ing dalam bab isna syara utawi rolas sapane nawan warnane minal adabi saking adab. Adabnya pelajar atau santri kepada kiai itu ada 12 adab kata beliau. Apa saja 12 itu? Al-awwalu. Yang pertama iku yang bagi itu prayoga li thalibi kate wong sing golek ilmu santri apa an yuqaddima yen to dinginaken sapa thalib an-nadhara ing ningali wa yastakhfiru an amri wa yastakhiru amra istikharah sapa at-thalib Allah Ta'ala fi maning dalam wong ya khudu atau fi maning dalam syekh ya khudu kang bakal ngangkat kang bakal ngalap sapa thalib al ilma ing ilmu anhu saking man. Ini jadi kalau adab pertama-tama mari kepada guru kita, kepada kiai kita, itu kita ini pertama harus berangan-angan atau kita harus muqaddimun nazar, melihat yang pertama kali, jadi urusannya bagaimana kita jadi berpikirlah ya, muqaddimun nazar itu berpikir secara seksama lah, berpikir secara seksama dan istikharah dulu. Kita mau belajar di mana? Kita mau ngambil ilmu dari mana, dari guru yang mana, dari pondok yang mana, dari kiai yang mana. Jadi istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah agar tidak salah jalan. Cocoknya di mana? Cocoknya di mana? Wayak tasiba yan yento, wayak tasibu lan golek tondopre sopo thalib husnal khuluqi ing baguse hasanal khuluqi kang bagus dene guru atau syekh sing bagus akhlake wal adabi lan adabe minhu saking husnal khuluqi bukan hasanah husnal khuluqi ing baguse budi pekerti wal adabi lan adab minhu saking man syekh. Juga nantinya kan nanti santri atau pelajar itu akan mengambil atau belajar akhlak dari gurunya itu, mengambil adab dari kiainya itu. Maka seorang santri atau seorang pelajar harus dipikir dulu, pikir-pikir yang matang. Dipikir dulu, setelah dipikir kemudian istikharah ya. Setelah istikharah mau mondok di mana, mau belajar di mana, itu begitu dulu pertama-tama, karena nanti kalau sudah belajar di sana berarti dia sebagai guru, nanti dia sebagai muridnya, sebagai santrinya, kemudian nanti akan belajar akhlak, akan mengambil budi pekerti bagaimana caranya, etikanya itu bagaimana, ini semuanya harus dipikirkan pertama-tama itu.
Jadi jangan asal-asalan ibaratnya. Yuqaddiman nadhar, harus berpikir pertama kali dan istikharah. Wal yakun lan becik ono sapa talibul ilm in amkan lamun kemungkin in amkan wal yakun lan becik ono sapa man sing dadi guru nantinya yang mau diambil dari guru atau kiainya in amkana lamun kokongan lah kalau mungkin seorang guru itu miman saking wong tabatat kang tetep opo ahliyatuhu keahliane man wa tahaqqaqat lan nyoto apa syafaqatuhu welase man wa dhaharat lan pertelo pemuruatuhu keprawiraane man wastaharat lan kuncara posianatuhu uliye ngersoman. Jadi kalau bisa, kalau mungkin ya diusahakan bahwa kalau kita mau belajar atau mau nyantri, hendaklah kepada orang yang betul-betul punya keahlian untuk itu. Keahlian dalam bidang ilmu, keahlian dalam bidang akhlak. Benar-benar punya keahlian tentang itu. Dan watahaqaqat syafaqatuhu. Memang betul-betul di situ ada belas kasihan kepada santri-santrinya, itu benar-benar memikirkan betul. Bukan sekedar ini, bukan sekedar mengajarkan, tapi betul ada istilah syafaqah. Jadi kalau sudah menjadi muridnya, sudah menjadi santrinya itu ya akan dipikirkan segalanya oleh yainya, oleh gurunya itu. Dan jelas punya kewibawaan, punya muruah istilahnya. Tidak tenggelam dalam su'il adab, hal-hal yang tidak layak. Jadi terjaga dari tiga hal-hal yang jadi punya haibah gitu. Bukan yang nyeleneh istilahnya. Ini harus diperhatikan karena guru itu istilahnya orang Jawa kan bisa digugu dan bisa ditiru segala macam akhlaknya, segala macam perilakunya. Kata beliau, inilah yang kalau bisa semungkin lah inamkan, kalau bisa itu guru atau kiainya yang seperti itu. Wasyaharat siyanatuhu, dan sudah terkenal bahwa dia itu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, menjaga halnya dari hal-hal yang diharamkan atau syubhat, itu semuanya terjaga. Terkenal kalau begitu dengan kealimannya, dengan keilmuannya, dengan waroknya, ya, menjaga muruahnya, marwahnya. Itu kalau kita mau nyantri atau berguru dengan orang yang seperti itu. Wa kana lan ono sapa man atau syekh ya artinya. Ahsana itu bisa mbagusaken sapa man ta'liman ing taklim. Wa ajwada wa kana ahsana ta'liman, bukan bagusaken. Wa kana lan ono sapa syekh iku ahsana luwih bagus apane takliman. Dalam mengajar itu bagus, enak sekali pengajarannya. Wa ajwada lan luwih paham, luwih bagus apane tafhiman, memahamakannya. Juga untuk memahamkan dalam menjelaskan sesuatu itu yang paling bagus, sehingga kita ini mau belajar gampang untuk diterima, kita gampang paham. Ba'an ba'di salafi kang mongko kasrita mongko iku kasrita saking ba'du salaf apa dawuh ngeten, hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ucapannya salaf. Hadzal ilmu utawi gila ilmu iku dinun agama. Fangzuru mongko ningalono sira aman saking sapa tak kudu nang alap sliramu kabeh dinakum agamane sira kabeh. Kata sebagian salaf, ilmu itu adalah agama. Maka lihat dari siapa kalian itu mengambil agama kalian. Jadi kalau ilmu itu adalah agama, jadi kita belajar ilmu, maka ilmu itu kan ada sebagai gambaran daripada agama. Maka lihat agama kita itu bagaimana. Kalau maksudnya gurunya itu siapa, lihat. Kalau gurunya bagus, gurunya ini ya nanti insya Allah muridnya akan jadi bagus.
akhlaknya bagus, pemikirannya bagus, mustaqim ya, tidak aneh-aneh, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa adanya, memang sesuai dengan kapasitasnya. Maka lihat, kalau ada orang kok punya ilmu, maka lihat gurunya siapa, karena ini penting, penting sekali. Siapa gurunya itu penting. Soalnya kalau gurunya nggak benar, ya nanti muridnya akan jadinya nggak benar. Kalau kita gurunya yang istilahnya nggak ini, tidak sesuai dengan karakter yang tadi disebutkan, ya nanti akan muridnya akan menjadi apa yang disebutkan tadi. Makanya harus betul-betul dipikirkan soal ini. Mau di mana, mau belajar sama siapa, ini yang betul-betul ini. Nih. Karena ilmu itu adalah merupakan agama, dari mana nanti kita ini belajarnya, lihat gurunya siapa. Masya Allah. Ya, makanya banyak sekali orang yang berguru atau belajar di mana saja sampai ke luar negeri dan lain-lain demi ini. Dari mana dia mengambil ilmunya itu. Tapi yang jelas ilmu-ilmu yang bersifat ilmu agama itu tidak lepas dari ilmu yang silsilahnya itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya ada sanatnya yang nyambung ke sana. Nah, sanat itu ada dua, ada sanat batin, ada sanat zahir. Itu makanya kita harus betul-betul nyambung dengan guru, karena guru itu nanti dari guru sampai Rasulullah. Karena ada hadis itu nanti apa, Rasulullah membagi syafaat, dan siapapun orang yang melihatku itu, man ro'ani ila man ro'ani, seterusnya sampai kapan itu orang itu bisa dapat rahmat, bisa nantinya bisa mensyafaati, karena ada apa? Ada estafet dari Rasulullah ke yang setelahnya. Jadi nanti beruntun itu, musalsal. Ya, itu penting, soalnya kita kalau nggak seperti itu, ilmu kita itu nanti dicampuri yang lain-lain. Karena ilmu agama itu nggak bisa langsung hanya mengandalkan otak saja, itu nggak bisa. Semua aja berdasarkan dalil syar'i dari Nabi Muhammad SAW atau dari Al-Qur'anul Karim. Wasani utawi nomor loro. Yastahidu itu nemen-nemen nih, bersungguh-sungguh, istihad, berusaha sekeras tenaga, sekuat tenaga. Sopo tolib an yakuna yen to ono sopo asyekhu gurunya miman iku setengah saking wong lahu kang iku kaduwe man alal ulumi ngatasé pira-pira ilmu syar'iyati, mimman lahu tamamut tilai utawi sempurnane mutolaah. Memang benar-benar kalau bisa ini yang kedua, mustahid gurunya itu yang dalam apa, sa'atul ittila, tamamul ittila, jadi luas wawasannya. Walahu mimman yusaku bihi masyayikhi asrihi, dan itu kaduwe syekh mimman saking wong yusaku kang dipercaya sapa bihiman min masyayikhi asrihi, dipercaya saking pira-pira gurune asrihi, masanya, pada masanya itu. Wallahu mimman yusaku bihim masyayikh asrihi kasratu bahsin, jadi terkenal kasratu bahsin utawi apa, banyak pembahasannya, banyak penelitiannya, watul istimain, dan suwe istimak kumpul. Jadi memang benar-benar berwawasan luas, ya, terus banyak adanya banyak penelitian, dan pertemuan-pertemuan dengan siapapun itu ya juga lama istilahnya mondoknya lama, misalnya ketemu dengan kiai-kiai yang ini juga ini maksudnya, dan belajar di mana-mana istilahnya yang ininya, yang dikatakan bahwa ini pernah belajar di masyayikh asrihi, jadi apa, guru-guru yang memang saat itu
terkenal-terkenalnya atau memang benar-benar alim masyhur dengan kealimannya lah, itu seperti itu. La mimman ora apa saking wong akhadha kang ngalap sapa man al ilma ing ilmu an butunil awraqi, ngalapnya dari dalam piro-piro apa kitab. Jadi benar-benar syekh itu belajar dengan orang-orang yang dari gurunya itu yang terkenal, benar-benar belajar di hadapan kiai, di hadapan guru. Bukan dari belajar membaca saja tanpa ada guru. Ini bahaya. Jadi kita jangan sampai belajar dengan sekedar orang itu nggak tahu dia itu belajarnya di mana. Kadang-kadang ada orang itu pinter, alim atau apa, tapi hanya dari mutolaahnya sendiri saja tanpa ada bimbingan guru di dalamnya itu. Maka jangan. La mimman akhadhal ilman butunil awraq wa lam ya'rif bi suhbatil masyayikh al-khudzaq, dan tidak tahu dan tidak pernah hanya membaca buku, membaca ini ya. Tapi tidak pernah berkumpul dengan guru-guru masyayikh yang khudzaq, yang limpat-limpat, yang cerdas-cerdas. Enggak. Cuman dia berdasarkan ilmu hanya berdasarkan membaca saja. Jangan. Jadi harus punya guru. Ya, makanya biar ketahuan silsilah keilmuannya itu sampai kemana. Karena itu tadi agak atau ilmu itu, ya, ilmu itu bukan karangan atau bukan keluar dari akal, tapi ilmu itu bersumber dari semua yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui wahyu Al-Quran atau dari Al-Hadis, kemudian sampai ijma dan qiyas, dan semuanya itu sumbernya bukan hanya akal-akalan saja. Qala Imamun Syafi'i, dawu sinten Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu. Man tafaqquha utai sapane wong tafaqquha itu ngalim fikih istilahnya. Tahu tentang agama. Oleh tafaqquh belajar agama mimbutunil kutubi saking jerone pira-pira kitab, hanya membaca saja. Doya al kalam, doya al ahkam, maka dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum. Jadi kalau orang belajar dari kitab-kitab saja tanpa adanya guru, maka dia itu doya al ahkam, akan menyia-nyiakan beberapa hukum. Karena bukan hanya yang tercatat, jadi yang ada di kitab, bukan. Hukum-hukum itu banyak sekali yang tidak tertulis. Makanya butuh penjelasan oleh seorang guru, oleh seorang kiai. Maka kalau belajar ya dari kiai yang atau dari guru yang benar-benar punya guru, mendengar keterangannya guru, bukan sekedar membaca. Ini bahaya karena kalau hanya membaca dari buku-buku, orang yang bisa baca pasti nanti akan bisa alim, istilahnya bisa. Walaupun alim dengan dari bacaan-bacaannya itu, ini bahaya, akan tersesat gitu. Man la syaikholahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Dengan kecerdasannya nggak bakal bisa. Karena ilmu agama itu tidak bisa diandalkan dengan otaknya sapi, otak saja, tetapi harus ada petunjuk guru. Makanya dalam siiran itu ala latanul ilma illa bisitatin sa'umbi ka'am majmu'iha bayani dzakain wa khirsin wa sibarin wa bulughatin wa irsyadi ustadin. Harus ada petunjuk atau belajar itu dari guru. Petuli zaman itu ada 7 itu. Nampaknya ini perlu supaya kita tidak tersesat. Kita belajarnya kepada siapa, gurunya yang mana. Pasalisu utawi sing nomor 3 ayang kode kuyanto manut. Nih, tata keramanya, budi pekertinya seorang santri murid kepada gurunya itu ngikuti, tunduk patuh li syekhihi kepada syekhnya. Fi umurihi dalam perkara-perkarane murid atau santri. Jadi santri itu harus mengikuti apa saja. Urusan-urusannya murid, santri itu ngikut kepada syekhnya, pada kiainya. Wala yakhruju lan ora metu
Sapa talib an ra'yi saking pendapatnya syekhuhu wa tadbiri lan pengaturane syekh. Jadi kalau sudah menjadi santri, menjadi murid, maka harus ngikut ngekor apa masalah-masalah apa urusannya itu diserahkan kepada kiainya, diserahkan kepada gurunya. Ini yang menjadikan kita harus istikharah dulu tadi. Mau ditaruh di mana? Mau belajar kepada siapa? Kalau sudah belajar di sana maka dia harus pasrah, menyerahkan urusannya kepada kiainya. Menyerahkan urusannya kepada kiainya, pada gurunya. Bal yakunu balik ono iku ma'hu. Ono sapa talib mau sertane syekh iku kal maridi kaya dene wong sing lara, sakit ma tabibi sertane dokter al mahiri kang mahir punya keahlian betul-betul mahir. Fayastamiru. Mongko amrih perintah sapa marid ing syekh atau ing tabib itu mahir bima yaksiduhu dalam perkara-perkara yaksidu karena sapa marid atau talib lah ngene. Ibaratnya kayak itu marid talib ing gurune ing syekh wa yataharrolan niti-niti sapa talib ridho ing ridhone syekhuhu bima ing dalam perkara yang malu kang lakoni sapa talib ing ma. Jadi hendaknya tadi harus ngikut ngekor atau tunduk dengan apa yang diatur oleh syekh-syekhnya itu, harus ngikut pokoknya, pasrah urusannya itu diserahkan kepada kiai. Dan bahkan kalau kita terhadap kiai itu atau guru itu ibaratnya kita seperti orang sakit di hadapan dokter. Jadi kalau orang sakit di hadapan dokternya itu gimana? Yang ikut aja, mau disuntik ini ngikut, dikasih obat suruh minum ngikut. Kalau pengen sembuh kan ya diobati oleh dokter, disuruh apa saja, bahkan dibelek, dioperasi juga ngikut, manut ya. Ini ibaratnya seperti ini. Murid terhadap gurunya, santri terhadap kiainya. Yang benar-benar apa dokter yang ahli spesial di bidangnya, di bidang agama, ya, memang spesial betul. Jadi tahu apa yang terbaik buat murid-muridnya, buat santri-santrinya. Kita seorang santri atau seorang murid itu harus tahu, betul-betul tahu dan mengikuti apa yang menjadi titah gurunya, santri apa kiainya. Dan selalu harus mendapatkan apa mengincar ya, meneliti bagaimana dirinya itu mendapatkan ridho dari gurunya, dari kiainya. Bagaimana caranya? Harus mencari ridhonya, mencari ridho gurunya, mencari ridho syekhnya, kiainya. Dalam apa saja yang dilakukan. Yang tadi dilakukan itu selalu bercermin apa diridhoi oleh gurunya, oleh kiainya. Wa yubalihu lan banget-bangetaken sapa talib fi hurmatihi ing dalem menghormati gurunya itu syekhnya. Jadi sangat menghormati, sangat takzim istilahnya. Sangat menghormati kiainya itu. Harus berusaha sangat menghormati kiainya, gurunya. Wa yataqarrabu lan naweh parek taqarrab jadi niti-niti berusaha agar dekat ilallahi maring Gusti Allah ta'ala bi khidmatihi kelawan khidmat syekh. Dan berusaha seorang santri atau seorang murid itu taqarrub ilallah dengan warisilah, dengan cara berkhidmah. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Allah, taqarrub ilallah itu dengan khidmah. Karena untuk mencari ilmu semuanya kan sudah merupakan ibadah semuanya, sudah hal yang ini. Nah, jadi mencari ilmu, ngaji, daros ya pengajian atau kita belajar di pondok atau di mana lah mencari agama itu kan
Di bidang agama itu semuanya ibadah, bahkan lebih utama ibadah atau ibadah yang paling utama. Jadi kalau kita pengen taqarrub ilallah, ya dengan cara berkhidmah, khidmah kiai, khidmah guru, khidmah pondok, ya, itu agar kita ini menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lam, lan ngerti yo sapa talib annadzullahu ing teman setuhune inane talib li syaikhihi. Pak kehinaane talib li syaikhihi itu izzuhu. Artinya kalau murid di hadapan syekh itu kayak orang hina, itu pada hakikatnya dia adalah orang yang mulia. Kita harus tahu, hina kita di hadapan syekh itu hakikatnya itu adalah merupakan kemuliaan bagi dirinya. Jadi kalau kita mendekat dengan khidmah itu kan dekat, atau kita ini dekat dengan kiainya. Kita ini dikenal oleh kiainya istilahnya, dengan gurunya. Dan kita di hadapan guru itu hina lah, maksudnya hina. Bukan yang kayak mutakabir itu di hadapan atau terhadap kiainya, terhadap gurunya itu kayak orang yang pintar, kayak orang yang enggak, tapi di hadapan gurunya benar-benar kayak hina, terasa hina begitu. Maka justru itulah kata Kiai Hasyim Asy'ari itu yang menjadi kemuliaan dia. Jadi kehinaan dia di dalam syekhnya untuk syekhnya itu hakikatnya adalah mulia. Jadi contohnya seperti ini gampang sekali. Dulu Rasulullah kan banyak yang khidmah tuh, yang membantu Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik, kemudian banyaklah Abdullah bin Mas'ud. Ya, dahulu itu Al-Abadillah itu banyak yang menjadi pembantu, senang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bahkan membawakan sandalnya, membawakan apa yang diperlukan oleh Rasulullah, sampai mencari batu untuk istinja. Tuh. Ini kayaknya kan kayak hina itu kayak hina, istilahnya kayak menjadi budaknya, istilahnya. Ya kalau orang yang nggak tahu itu kayak ini soalnya pembantunya, istilah kata pembantu itu kayak bagaimana ya orang yang khidmah itu aslinya bukan pembantu ini, khidmah. Ya seperti itu. Bahkan kadang-kadang itu Masya Allah ikut perih, ikut sengsara dan gitu dengan perjuangannya kiai. Dia kayak hina di hadapan orang itu, tapi aslinya dia itu ada mulia. Kalau dia hina di hadapan syekhnya, maka aslinya dia itu izzuhu. Kemuliaannya itu. Kehinaan dia di hadap syekh terhadap syekh itu adalah kemuliaan bagi seorang santri, bagi seorang murid. Karena harus diperhatikan itu. Wa khudu'uhu lahu fakhruhu. Kalau santri itu bisa khudu', tunduk kepada gurunya, itu fakhruhu. Berarti itu merupakan kebanggaan. Kebanggaan bagi santri. Karena santri memang harus begitu kepada santri, kepada gurunya, kepada kiainya. Untuk tunduk patuh kepada gurunya. Karena tunduk dan patuh kepada gurunya, kepada kiainya itu adalah sebuah kebanggaan. Jadilah itu sebagai kebanggaannya. Wa tawadhu'uhu lahu rifa'atuhu. Dan kalau tawadu Anda pasor, rendah hati kepada gurunya, kepada kiainya, maka itu adalah merupakan rifa'atuhu, derajat yang luhur. Kalau di hadapan guru jangan merasa kayak orang alim, orang yang punya ilmu banyak, akhirnya jadi menampakkan bagaimanalah kan keahliannya atau bagaimana, jangan, harus menampakkan tawadhu'uhu, tawadhu kepada kiainya, tawadhu kepada gurunya. Ya harus, makanya santri itu ya karakternya seperti itu, karena di balik itu semuanya hakikatnya adalah rifat. Warabiu utawi nomor papat ayang duro iku yen to ningali sapa talib ilaihi maring syekh gurunya bi'ainil ijlali kelawan meripat ngagungaken wa ta'zimi lan ta'zim. Jadi kalau murid itu melihat syekh itu lihatlah dengan ijlal, mengagungkan, ta'zim. Bukan melihatnya dengan aduh ternyata guru saya itu bodoh, guru saya punya punya aib begini, enggak begitu alim ternyata pinter karena begitu. Kayak dianggapnya itu
nggak punya keistimewaan. Ini jangan, kalau kita menganggap guru kita, menganggap syekh kita itu syekh yang alim, kita harus ta'zim, harus mengagungkan, yang tidak ada bandingannya lah istilahnya. Ini kalau terhadap syekh kita harus ta'zim, harus memuliakan. Wa ya'taqidu, wa ya'taqida ayang dura wa ya'taqida. Yen to nekodaken sapa talib pelajar itu fihi dalam syekh darajatul kamal ing derajat kesempurnaan. Jadi kalau kita belajar sama guru sama kiai, kita harus beretikat bahwa kiai saya itu yang sempurna, kamil istilahnya. Meskipun aslinya ya nggak ada insanul kamil cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita sudah berguru dengan guru atau dengan kiai, maka kita harus beretikat di hati kita bahwa kiai ini, masya Allah, kiai saya ini semuanya bisa. Kiai ini saya kiai, guru saya ini alim, guru saya ini juga ada duanya. Harus punya etikat seperti itu. Makanya untuk berguru kepada siapapun itu harus dipikir secara matang-matang, bukan sekedar-sekedarnya saja, asal-asalan, bukan. Fa inna dzalika mongko setubuhne kabeh yang zurilai bi ainil ijlal wa yataqid bi i'tiqad darajatul kamal aqrabu iku luwih parek ila naf'ihi maring manfaati maring manfaati thalib bi kelawan syekh, atau naf'ihi maring manfaat paring manfaat syekh bihi kelawan thalib. Artinya kalau nih kita manfaatnya ilmu itu dengan biijlali kiai, biijlali syekh, dengan ta'zim kiai. Kalau kita itu ta'zim dengan kiai, kita itu meyakini bahwa kiai saya itu kiai yang alim, guru saya adalah guru yang alim, maka kita itu akan mendapatkan manfaat dari situ. Ilmunya syekh akan bermanfaat bagi kita, ilmunya guru kita akan bermanfaat bagi kita. Jangan sampai kita belajar di mana nggak tahu siapa kiainya, siapa yang punya pondok, siapa yang ini, itu jangan sampai begitu. Nah, kita belajarnya sama siapa? Karena harus kita belajar sama syekh. Cuman sekarang kan masalahnya kebanyakan orang kadang-kadang syekhnya atau gurunya, kiainya nggak bisa mengajar langsung, lewat murid-muridnya lagi. Ini ya nggak apa-apa, ada estafet gitu. Tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau misalkan yang ngajar itu murid-muridnya, bukan kiainya langsung. Cuman ya tentunya yang sudah dipilihkan oleh kiainya untuk mengajar, kan begitu biasanya di pondok. Lebih bagus lagi kalau kita belajar langsung sama kiainya. Ini yang dimaksud tadi. Jadi kalau kita belajar itu langsung sama kiainya, supaya kita betul-betul tahu kiainya dan kita bagaimana ta'zim dengan kiainya, kita tawadu dengan kiainya, kita mengagung dengan kiainya, dan ilmu kita aslinya langsung masuk di bawah silsilahnya keilmuannya. Jadi kalau kita ngambil dari guru, dari sini, maka silsilah keilmuan kita langsung dari guru itu. Makanya penting kita kalau di pondok itu paling tidak harus pernah atau ngaji sama kiainya. Jangan mondok atau belajar di mana kiainya aja nggak kenal. Siapa kiainya? Kan banyak sekarang ini. Ada yang pondok-pondok tapi nggak ada kiainya, banyak sekali. Nggak tahu siapa yang mengasuh pondok itu atau kiainya itu siapa, itu banyak. Makanya kita harus hati-hati. Kalau menurut Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kita harus tahu gurunya siapa sebelum masuk istikharah dulu, diteliti gurunya harus begini karena itu semuanya kita belajar agama itu tadi yang disebutkan hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahum. Ya, ilmu itu adalah merupakan agama, maka lihat dia belajarnya sama siapa. Dari mana dia mengambil ilmunya itu. Ini penting. Harus diteliti. Qala dawu sapa Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf. Sami'tu salafa krungu ingsun as-salafa. Ingsun ing krungu ing salaf yaqulu ingkang dawu sapa salaf. Ulama salaf dawuh ngaten. Man lam yataqi jalalata ustadzihi la yuflih.
utawi sapane wong ikula ya takit ora nekodaken sapa man jalalata ustadhi ing agunge gurune man ustadznya man itu la yuflihu ora bejo tidak beruntung apa man. Jadi kata Abu Yusuf itu kalau ada murid kok murid ini tidak berkeyakinan di hatinya tidak mentikadkan keagungan gurunya kemuliaan gurunya maka murid ini atau santri la yuflih gak bakal beruntung. Maka pertama-tama kata dalam ungkapan ini kita harus mengagungkan guru kita. Betul-betul mengagungkan guru kita. Keyakinan bahwa guru kita itulah yang sempurna. Tidak ada lagi. Itu seperti itu. Jangan kita belajar nyantri atau mondok malah kita meyakini kiainya kurang alim, kiainya kurang ini. Jangan. Makanya harus dipikir dulu hal-hal yang seperti ini. Fala yukhatibu syaikhahu. Monggo aja ora kena tidak boleh ngomongi atau matur lah kalau bahasa Jawa itu. Matur sapa thalib syaikhahu ing gurune ing kiyaine syekhnya thalib. Bita il khitabi kelawan tak khitab kamu. Jangan sampai memanggil kiainya kamu ya gitu. Wa kafihi lan kafil khitab anta itu dan seterusnya jangan dipanggil sama kamu gitu. Kalau bahasa Jawa kan ada tata keramanya itu panjenengan istilahnya kalau pakai khitab itu panjenengan tapi kalau bisa jangan sampai panjenengan pun kalau bisa diusahakan tidak kalau memang harus itu biasanya dengan ta'zim itu kalau bahasa Arab kan antum misalnya kalau memang terpaksa harus menggunakan itu ya digunakan yang li ta'zim. Jadi kayak antum bukan anta gitu, bukan apa kamu ya ini kamu itu jangan sampai kita memanggil kiai kita, guru kita dengan panggilan yang seperti itu. Wala yunadi bismi apalagi mengundangnya dengan namanya. Waduh, malah memanggil dengan namanya. Ini jangan sampai enggak boleh. Bahkan di Jawa itu memang kalau kiai itu bukan hanya kiai, masih ada lagi romo kiai ya gitu kadang-kadang sampai ada tambahannya lagi di samping kita manggil bukan sekedar kiai tapi ada tambahannya lagi. Jadi romo kiai siapa gitu. Masih ada lapisannya. Makanya kita nggak boleh memanggil namanya atau kita mau memanggilnya dengan kamu itu nggak boleh. Jangan sampai itu ada santri yang seperti itu. Su'ul adab namanya kalau seperti itu. Bal yaqulu balik ngucap sopo santri ya sayyidi ya sidi jadi wahai tuanku. Nah itu pakainya ya sidi bukan ya fulan ya namanya panggil namanya oh ya ustadi oh ya syekhi seperti itulah jangan dipanggil namanya wala yadhkuruhu aidon fi ghaibati bismihi dan kalau kita menceritakan fi ghaibatihi ing dalam tidak adanya kiai diceritakan dengan bismihi kelawan jenenge kiai itu illa makrunan bima yusyairu bi ta'zimi kejaba kelawan dibarengaken kelawan perkara yang yusyairu kang aweh weruh apa ma bi ta'zimi kelawan nakzimaken ngagungaken syekh. Jadi kalau kita misalnya untuk menceritakan kiai kita, guru kita, maka jangan diceritakannya dengan menggunakan namanya langsung, jangan. Kiainya namanya siapa fulan, maka kita bercerita kepada orang lain atau ketika syekhnya tidak ada, kita menceritakannya dengan menyebut namanya, jangan. Maka harus disebutkan dengan panggilan atau korenah nama yang ada unsur di situ mengagungkan. Kalau kiai ya misalnya kiai, kata kiai begini, begitu. Jadi misalnya kata siapa begini, nah gitu. Jangan dengan menceritakan menggunakan namanya langsung. Takoli qala syekh al ustad kata wa kata. Seperti guru saya begini, guru dawuh begini ya, seperti itu tuh.
Tapi ngomong aja itu harus dibahasakan, harus dawuh atau apa ngendikan seperti itu. Qala syekhuna atau udah kiai saya, kiai kita itu wa nahwi dzalika atau sepadanya kafir. Ini semuanya dalam rangka untuk mengagungkan kiai, mengadukan guru-guru kita. Jangan sampai kita ada unsur di hati kita atau tingkah kita itu mencerminkan yang tidak sopan, tidak ta'zim dengan guru kita, dengan kiai. Harus kita ta'zim. Karena disitulah nanti nilai ilmu kita itu. Jadi nilai ilmu kita ya di situ itu. Santri itu seperti itu, apa kata gurunya, apa kata meskipun hal yang pahit itu ngikuti gurunya pokoknya. Pahit sekali misalkan tetap gurunya apa ngikuti gurunya karena kalaupun pahit kita kayak merasa kayak hina gitu apa yang kita lakukan. Tapi demi untuk khidmah kiai itu gak apa-apa. Karena itu sejatinya adalah kemuliaan baginya tadi yang disebutkan itu. Ngikut aja. Karena tidak mungkin kalau kiai yang sudah tingkatannya ulama itu tidak memikirkan santrinya, zahir batin itu nggak mungkin. Kalau yang seorang ulama itu pasti memikirkan murid-muridnya, santri-santrinya zahir batin. Bukan sekedar akhiratnya saja. Dunianya juga ikut terpikirkan. Ini namanya ulama. Tidak ada unsur bisnis istilahnya. Cari murid untuk supaya ini enggak itu benar-benar dipikirkan maslahat dunia akhiratnya. Karena nanti ada silsilahnya ulamanya itu dari sini, maka setiap ulama itu akan dipertanggungjawabkan keilmuannya terhadap muridnya juga. Maka harus dipikirkan itu, kita harus mengakukan syekh kalau kita sudah tahu begini. Wal khamisu utawi sing nomor 5. Yang nomor 5 itu ayyarifa lahu haqqahu. Dia harus tahu kepada syekhnya itu hak-haknya itu apa. Harus tahu nih santri bagaimana hak-haknya. Terhadap kiainya itu apa. Wala yang salahu fadluhu. Dan tidak lupa. Sebut tolib lahu maring syekh fadlahu keutamaan syekh. Dan kita harus tahu. Kita tahu hak-haknya syekh guru kepada kita. Kita harus memberikan haknya syekh. Apa itu? Ya tadi ada tadim semuanya yang menjadi haknya syekh. Jangan sampai kita lupa keutamaannya syekh. Anugerah atau apa yang diberikan oleh syekh, ilmu itu sangat tinggi. Jadi kalau sebuah seorang syekh atau guru atau kiai itu kan istilahnya orang tua. Orang tua yang melindungi kita bahkan lebih dari segalanya karena guru atau kiai itulah yang mendidik rohani kita, roh kita yang nyambungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi laula syekhi lama araftu rabbi, istilahnya banyak yang mengatakan seperti kalau kita nggak ada guru kita maka kita nggak akan mengenal Allah. Kalau kita tidak belajar sama kiai, kita nggak bisa apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Maka ilmu yang kita peroleh itu berkat dari kiai, berkat dari guru-guru kita. Maka kita harus tahu hak-haknya syekh itu. Kita bisa begini, kita bisa tahu begini, kita bisa mendapatkan derajat begini. Itu berkat kiainya, berkat gurunya. Terus peran orang tuanya gimana? Ya orang tuanya tetap peran, gitu, tetap peran. Tapi perannya dalam segi materi, ngirimi orang, ngirimi uang. Gitu. Tapi kan kalau keilmuannya sifatnya roh batin untuk kebahagiaan dunia akhirat itu kan yang mengarahkan, yang mengisi bekal itu, yang memberikan bekal itu kiai. Jadi makanya enggak atau guru, maka jangan sembarangan terhadap gurunya, terhadap kiainya. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa orang tua kiai itu orang tua kita, bukan ini. Ya, guru-guru itu adalah orang tua kita karena orang tua itu ada 3 macam. Orang tua yang pertama man waladaka, jadi orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua man Allah maka dari orang yang mengajari kamu, guru-guru kamu. Guru-guru itu juga orang tua. Yang ketiga adalah man zawwajaga bintahu. Jadi orang yang menikahkan putrinya denganmu itu ya mertua. Maka itu termasuk
termasuk kategori orang tua. Orang tua itu ada 3 tadi, orang yang melahirkan kita, terus guru-guru kita, terus mertua kita. Itu ketiga-tiganya itu orang tua kita. Cuman dari 3 ini yang mengajarkan rohani, bekal roh kita untuk mencapai kebahagiaan hakiki adalah guru. Maka jangan macam-macam, kita harus memberikan hak-haknya. Wa an yada'wa, dan yen tondonga akan sapa talib lahu krana syekh muddata hayati ing dalam semangsane uripe syekh wa ba'da mamati lan ing dalam sawise kapundute syekh. Jadi selama hidupnya setelah mati didoakan syekh-syekhnya itu, guru-gurunya itu, kiai-kiainya didoakan baik masih hidup atau setelah mati. Makanya Allah maghfirli wa walidayya wa masyayikhina wa masyayikhina terus ini didoakan. Wa yura'ya lan jogo sapa talib dzurriyyatau ing keluargane gus-gus lah, ibaratnya harus menjaga keturunannya, anak-anaknya. Makanya ada, kalau Jawa itu ada panggilan Gus, kalau di Jawa Barat ada panggilan Kang, ada panggilan Asep ya. Tuh. Jadi macam-macam itu dalam rangka adalah menghormati keluarganya kiai, wa aqaribihi wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya. Saya ikut mulia semua, dimuliakan semuanya. Wa awuddaihi, dan yang dikasihi siapa namanya, semuanya dikasih syekh itu. Jadi yang ada hubungannya dengan syekh itu semuanya itu kita harus jaga, lindungi. Wa yata'ahada, lan yento janji atau menjadwalkan istilahnya itu. Ya ta'ahad itu ya janji rutinan atau berjanji pada dirinya ziarata qabrihi ing ziarah kuburannya syekh. Jadi menziarahi kuburnya kalau sudah meninggal, atau dia kalau sudah meninggal menziarahi kuburannya, makamnya lah, dan membaca istighfar untuk syekh, mendoakan supaya diampuni dosanya. Ya, seperti itu. Wasodaqah anhu, sedekah atas nama syekh supaya pahalanya dihadiahkan ke syekh dan diterima oleh syekh yang sudah meninggal dunia. Wa yasluk fi simti wal huda maslakahu, dan ngambah sapa tole fi simti dalam semedalan, ngambah dalannya itu, wal huda lan pituduhe maslakahu, ngambah ing dalane syekh. Jadi kalau sudah jadi santri, jadi muridnya, maka harus murid ini atau santri ini dalam segala hal yang dilakukan dia itu ya seperti yang dicontohkan oleh syekhnya itu, yang diajarkan oleh syekh. Syekh itu biasanya bagaimana diikuti itu, titahnya itu. Terus bagaimana cara ininya menjelaskan, cara memberikan petunjuk, cara ini semuanya itu niru syekhnya. Nah, ini perlunya ada syekh memang, man la syekhulahu fa syekhuhu syaitan. Harus kita berguru dengan orang, bukan hanya bacaan. Kalau dengan bacaan, wah kacau. Bahkan nanti ada hukum-hukum yang tidak tertulis itu hilang semuanya. Bahaya. Makanya harus ada syekh, makanya supaya kita tahu, dan itulah yang harus kita lakukan terhadap syekh, kepada guru-guru kita. Wa yura'i, lan jaga ngrekso sapa talib fitini dalam agumune wal ilmi lan ilmune ada tahu ing kebiasaannya syekh. Jadi kalau masalah urusan agama dan urusan ilmu, maka kebiasaannya syekh bagaimana itu harus dijaga, dipelihara lah istilahnya. Biasanya syekh begini, maka muridnya itu niru seperti ini. Gitu. Wa yata'adab bi'adabi, dan beradab seperti adabnya kiainya. Kiainya bagaimana dalam beradab itu? Santri, murid itu ngikut. Makanya
guru atau kiai atau syekh itu tidak sembarangan. Orang menjadi guru, orang menjadi kiai itu tidak sembarangan asal-asalan. Jadi benar-benar ini. Wala yadawal iktida'u bihi, dan jangan tinggalkan selalu mengikuti kiai, selalu mengikuti gurunya, selalu mengikuti syekhnya. Karena disitulah kebahagiaan kita, disitulah kemanfaatan kita, disitulah keberuntungan kita. Bagaimana kita terhadap syekh, terhadap guru kita, terhadap kiai. Masya Allah. Wasadisu, tapi sing nomor 6, iku an yata sobaro, selalu berusaha sabar ala jafwatin, ngatasi wangkot, tas duru kang metu apa jafwah minasyekh. Saking syekh atau guru, ausu khuluqi utawa alane budi pekertinya syekh. Nah kalau kita belum selesai. Wala yasuduhulan ora ngalang-alangi ing talib apa zalika mengkono sabar min mulazamati saking ngelanggengi atau netepi syekh watiko dikamalihi lan beritikat kesempurnaan syekh wa yata'awwalu li af'alihi allati yadharu, dan mentakwil maring apa-apa yang dilakukan oleh syekh allati yaf'al yadharu kang pertelo apa yadharu kang pertelo yudhiru kang mertela akan yadharu kang pertelo opo an-naswaba gitu loh. Naswaba allati perkara yadharu kang pertelo jelas opo an-naswaba teman setune sing benar iku khilafuha nulayani allati afal ala ahsani ta'wil ing atase bagus-bagus ta'wilan. Jadi kalau misalkan kita sama guru kita ini yang nomor 6, kita ini harus selalu berusaha sabar, sesabar-sabarnya di hadapan kiai kita ini. Di depan guru kita, kalau misalnya guru kita keras ya, keras dan susah memang istilahnya. Guru kita ini sifatnya keras atau bagaimana, kita harus sabar gitu. Nah kadang-kadang kita ini dipukul kalau dahulu itu ya tidak segan-segan kiai itu mukul santrinya, tapi ya habis dipukul itu santrinya bisa jadi paham langsung. Dulu kadang malah dilempar kitab misalnya. Tapi karena kiai yang lempar kita, lalu kita ta'zib dengan dilempar kitab itu misalnya, atau dilempar apalah gitu, diajar sama kiainya, itu malah setelah itu dari alim gitu. Jadi paham, yang asalnya dedel otaknya itu, bebel otaknya itu jadi cerdas. Itu banyak sekali yang begitu itu. Kenapa? Karena ini kita ta'zim. Kalau sekarang ada yang melaporkan ke polisi dan lain-lain atas gurunya, ya ini kebangetan. Ini kayak yang model-model seperti ini nggak ada. Jadi kalau kita sudah menjadi murid, kepada gurunya harus bagaimana? Ya seperti ini nih. Tapi seorang guru juga tidak sembarangan tadi. Gurunya kita benar-benar memilih gurunya yang benar-benar guru. Makanya tidak sembarangan. Kita harus benar-benar memilih kiainya itu yang bagaimana. Pondoknya yang bagaimana. Kayak gitu. Supaya benar-benar terjadi ini, ada kemuliaan bagi muridnya, juga kiainya sangat-sangat diagungkan, sangat dimuliakan. Nah kalau ada syekhnya atau gurunya seperti itu harus sabar, atau mungkin gurunya ada yang su'ul adab istilahnya, maka juga harus sabar. Kalau misalkan gurunya ada yang berbuat begini-begini misalnya, santri ya harus sabar. Terus kalau misalnya, dan kalau sudah sabar itu jangan sampai kita kan sudah pondok di situ, jangan sampai kemudian plan-plan. Harus kayaknya seperti itu, harus kita ikuti terus. Karena dari awal kan sudah beretikat bahwa kiai saya seperti ini, dan hasil istikharahnya juga kita suruh berguru dengan kiai ini, dengan ustadz ini. Maka kita harus, resikonya harus kita tanggung. Kalau ada apa-apa, tetap kita beretikat bahwa guru saya itulah yang paling utama. Dan kalau ada sesuatu yang kira-kira zahirnya itu salah, istilahnya guru salah, tetap kita berprasangka baik atau mentakwili yang benar, walaupun zahirnya itu salah misalnya. Karena ini banyak kecelakaan, banyak kejadian seperti ini. Kadang-kadang gurunya itu menguji santrinya.
melakukan sesuatu yang zahirnya itu kayak salah, nggak bener lah istilahnya, untuk menguji santrinya. Ini suatu saat banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Dulu pernah ada seorang kiai atau syekh lah ya, kalau syekh, seorang kiai lah kalau di negeri kita itu. Orang ini masya Allah alim wali gitu. Santrinya banyak atau murid-muridnya itu banyak. Kalau ada pelajaran ngaji, ada pengajian itu di rumahnya atau di majelis apa gitu, di pondoknya lah kalau sekarang. Pada datang banyak. Suatu saat santri-santrinya sudah berkumpul di ruang tempat ngaji itu di majelis. Kiainya belum datang. Tahu-tahu ini cerita ini. Jadi ini cerita. Jadi bisa diambil pelajaran nantinya kita sebagai santri itu harusnya bagaimana. Santri-santri udah pada kumpul, tinggal menunggu kiainya. Kiainya masih di kamar, belum keluar. Nah, santri-santri pada nunggu kiai ini, ternyata kiai belum keluar, ada perempuan yang cantik jelita masih muda. Datang. Setelah datang dijemput sama kiainya. Setelah dijemput, terus dimasukkan ke kamar. Ini perempuan sakit cantik sekali masih muda. Diterima oleh kiainya langsung dimasukkan ke kamar. Ya kalau kita pikiran wajar, ngapain di kamar cuman berdua, kan nggak ada orang lagi. Karena kiainya sendirian. Tuh, syekhnya itu sendirian, mau ngapain gitu. Maka bagaimana? Setelah itu muridnya ada, Pak Kiai nggak bener ini, Kiai nggak bener ini, Syekh nggak bener ini. Buyar tuh. Pada pergi, nggak jadi ngaji di situ. Akhirnya bener ini. Santri-santri yang di situ ya betul. Karena memang yang dilihat ya seperti itu, akhirnya buyar. Tinggal satu santri. Satu murid yang di situ itu. Satu saja, kemudian nggak pergi dan malah mengambilkan air minum untuk kiainya itu. Untuk syekhnya itu. Setelah itu syekhnya keluar, bertanya, lo mana yang lain itu? Kok cuman kamu sendiri pada buyar tadi? Lo kenapa buyar? Ya nggak tahu gitu. Tadi ada begini-begini, terus mereka pada begini. Lo kenapa kamu nggak gitu ketika seperti mereka? Enggak, kalau saya menekatkan bahwa syekh itu tidak seperti itu. Mungkin saya lihat atau bagaimana. Akhirnya dia menerima bahwa syekhnya itu begini-begini, nggak mungkin berbuat yang haram, itu nggak mungkin istilahnya. Pasti saya yakin seperti itu. Mungkin saya tadi salah lihat atau bagaimana. Dan memang gurunya wali yang ini gurunya itu. Setelah itu katanya ya sudah, kalau memang kamu nggak pergi nggak apa-apa. Kamu tahu tadi perempuan datang kan, ya, perempuan datang cantik molek ini semua. Terus langsung saya masukin ke kamar. Itu waktu itu dunia menyamar. Berpura-pura menjadi seorang wanita untuk mengganggu kalian. Sampai di mana itunya. Maka saya takut mengganggu kalian, santri-santri di sini, saya langsung masukkan ke kamar supaya tidak mengganggu kalian. Jadi itu bukan manusia, tapi itu dunia itu menjelma atau apalah yang seperti itu. Di mata kalian itu adalah kayak perempuan yang molek, yang ini semuanya cantik. Maka supaya tidak mengganggu, saya masukkan ke kamar biar tenang. Itu. Jadi walhasil kiainya itu sebenarnya bukan yang jahat seperti itu memasukkan perempuan di kamar. Ya, nah ini sekedar gambaran, bukan berarti nanti kalau ada kiai nggak salah, meskipun jelas-jelas salah itu masih jangan seperti itu, karena yang namanya mungkarot ya tetap harus kita ingkari. Jadi dalam cerita tadi itu nggak salah, santrinya juga nggak salah, karena zohirnya itu seperti itu. Terus yang satu tadi yang nggak ingkar, yang nggak ikut pergi juga nggak salah, karena dia masih menetikatan gurunya tidak seperti itu. Makanya kemudian santrinya cuma tinggal satu itu yang bisa mewarisi ilmu gurunya sampai di situ. Tapi jangan salah, ini seperti cerita-cerita ini banyak dahulu itu.
Kalau sekarang jangan dikiaskan, kalau memang zahirnya seperti itu, soalnya kadang banyak ngaku-ngaku, padahal ngalimnya belum seberapa, tingkat kewaliannya juga belum tentu, malah memperlihatkan yang aneh-aneh. Nah ini udah nggak usah deh gitu maksudnya. Nggak usah aneh-aneh kita ini, yang wajar-wajar saja, yang mustaqim sudah, karena kita di zamanul fitnah, nggak usah aneh-aneh, nggak usah nyeleneh lah itu, yang wajar saja. Jadi kalau ada yang seperti itu harus ditakwil. Kalau zahirnya, kalau kita apalagi kita tidak tahu, tidak nyata-nyata ini. Kalau toh kita nyata-nyata sudah seperti itu juga harus ditakwil bagaimana? Karena kita bertekad bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Kenapa seperti itu? Karena kita dari awal ini loh. Kenapa sampai segitunya? Iya karena dari awal kita untuk belajar di mana? Itu kan hasil bukan dari hasil kita. Penyelidikannya itu an yuqaddiman nazar itu tadi wa yastakhiru billah. Jadi kita menaruh anak atau belajar di mana itu bukan sembarangan, dengan istikharah, dengan petunjuk, dengan istisyar semuanya sudah di sini. Kalau di sini ya sudah, berarti harus di situ bagaimanapun ininya, tata caranya itu begitu. Jadi bukan sembarangan. Jadi kalau tidak seperti itu ya nantinya beda lagi ininya, pengaruhnya itu beda lagi. Wa idza jafahu syekh, panalika ning wangkoti ing stolib sapa asyekhu, gurunya itu ibtada'a monggo ngawiti ya, sapa talib, gua ya talib pilih tidari kelawan njaluk ngapura, wa azharo lan mertelaaken sapa talib adzamba lahu wala itaba alaihi. Ini yang susah ya. Jadi kalau seandainya toh gurunya itu berlaku kasar kepadanya, berlaku kasar atau apa terhadap santrinya, maka santrinya duluan yang harus meminta maaf gitu ya. Ini kan kalau bahasa ini terlalu, kalau sekarang ini masa yang kasar itu gurunya, kalau muridnya yang minta maaf, tidak seperti itu. Nah, kalau sekarang, tapi dalam dunia santri kita belajar ilmu agama itu harus seperti itu, karena itu merupakan etika dan mengakui kesalahan. Ya memang saya kan diajar misalnya, oh begini-begini ya, dia harus mengaku salah, jangan malah benggel, wah saya benar ini, saya ini benar, kiainya yang salah loh, malah begitu, itu kebalik berarti kan. Jangan seperti itu. Kalau kiainya berlaku kasar, maka ya saya yang salah, maafin kiai masalah ini. Gitu. Saya salah, saya minta maaf seperti itu. Begitu. Meskipun jelas-jelas ini apa namanya? Yang keras itu memang karakternya kiainya, tapi tetap dia mendahulukan. Kalau diajar misalkan, karena ya kalau ngajarnya kiai itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Jangan cuma baru diajar saja sudah nggak kerasan, pulang saja, wah ini nggak akan menghasilkan apa-apa. Fa inna dzaika karena tamassatuhune sabru ala jafahu. Apa itu netepaken apa dzalik limawaddati syekhihi, maring senenge syekh, ala tauqifihi ing atase pemulange syekh fima fihi fadilatun, ya, ing dalam perkara fi kang iku tetapi dalam ma fadilatun te keutamaan, wa ala taubihi lan ing atase nyelo muride ala ma fihi naqisatu, ngatasi perkara fihi kang iku tetapi dalem naqisatu kekurangan, au ala kasalin utawa kekesalan, kesel itu malas, nah, malas ya tarihi yang teko apa kasal imtolib. Jadi guru atau syekh kiai mengerasi atau ngasih hukuman kepada santrinya, itu terus santrinya itu diem aja bahkan mengakui kesalahannya, ini salah satu hal yang menjadikan syekhnya senang sama dia. Jadi kalau misalkan ada murid atau santri diajar apa manut aja, malah dia minta maaf, dia yang salah, maka inilah syekh itu nanti akan, oh anak ini bagus, ini anak ini nurut, anak ini begini, berarti anak ini harus begini nih, harus diajarin begini ya begini.
Kalau kalau salah ditegur begini, itu tandanya syekh itu atau guru itu senang sama kita. Kalau kita salah, kita malas-malasan diingatkan sama syekhnya, berarti tandanya syekh itu cinta kepada kita. Ingin tahu supaya kita ini menjadi orang yang alim, orang yang bagaimana, harus ditegur, harus dibimbing. Seperti ini. Kalau ada kekurangan, pasti ditegur, mesti dihukum. Itu semuanya karena untuk kebaikannya thalib itu. Au ala taksirin yu'anihi, atau ngatasi kesembronoan yu'ani kang yu'ani itu mu'ana itu apa? Yang menimpa pada dirinya. Yang terus-terusan berada pada dirinya terlalu mu'ana itu ya kayak dia bergelut dengan sesuatu yang kesembronoan itu, yang menjadikan dia itu sengsara, itu namanya, itu yu'ani. Au ghairu dzalika, atau selain itu semuanya. Jadi dari ajaran kiai itu mau diapain terserah. Bahkan kita harus mengaku bahwa kita ini salah, minta ampun. Karena kiai itu atau syekh gurunya itu akan seperti ini. Menghukum kalau salah, kalau ini, aduh, kalau dulu itu Masya Allah ya. Guru-guru kita, kiai-kiai kita dahulu itu kalau ngajarnya Masya Allah. Kalau sekarang itu ya masih Masya Allah tetap, cuman perbedaannya jauh. Kalau sekarang kan memang santri-santrinya yang kurang paham, murid-muridnya yang kurang paham. Minatnya untuk belajar ilmu agama itu rendah, sedikit. Kalau dulu memang pasrah, udah itu pasrah dengan kiainya apa adanya sudah. Bahkan kadang-kadang itu kalau dahulu itu orang tuanya itu lebih taat kepada kiainya daripada orang tuanya dulu. Dalam segi ini, bukan dalam segi lain, tapi tetap berbakti sama orang tua wajib. Tapi arahan-arahan dalam segi rohannya itu mengikuti kiainya. La ilaha illallah. Penting seperti ini harus kita tahu ini. Mimma sangi perkara-perkara fi iqafihi kang iku tetep ing dalem uliye ngadegaken syekh alaihi ngatasé thalib wa taubihi lan nyelo-nyelone syekh irsaduhu utawi pituduhe syekh menunjukkan thalib wa islahuhu lan memperbaiki thalib. Jadi apa yang dilakukan syekh semuanya itu itu semuanya adalah sebuah pendidikan. Ya. Dicemooh, dihina sama syekh dan sama kiainya. Itu semuanya adalah pendidikan bagi kita supaya kita ini bagaimana tawadu dalam di lingkungan kita itu kita merasa harus hina, tidak lebih baik daripada yang lain. Makanya kita marahin ya kalau syekh itu, kiainya itu marahin ini semuanya sama santri-santrinya. Itu bukan berarti syekh itu gak suka sama santrinya, bukan. Tetapi ini sebuah pendidikan untuk membetulkan, memperbaiki bagaimana santrinya yang tidak baik. Wa ba'da dzalika wa yu'addu dzalika lan diwilang-wilang apa dzalika kabeh kuwi mau sing disebutkan kesabaran atas apa yang dilakukan syekh padanya. Dzalika minasyekhi dihitung min ni'amila sang pira-pira nikmate Allah taala bi'tina isyekhi kelawan pangreksane atau perhatiannya syekh bi kelawan thalib wa nadhari lan penglihatannya atau apa ya nazarnya. Jadi penglihatannya syekh ilahi maring thalib. Fa inna dzalika krana maksudune kabeh iku amyalu luwih nyondongaken liqal bi syekh maring atine syekh. Wa ab'atsu lan luwih bangkitaken alal itinai ngatasé mulasara memperhatikan bi masali lan pira-pira kemaslahatane thalib. Nah ini juga semua yang dilakukan syekh itu tadi tidak ada lain ya, adalah untuk kemaslahatannya dia. Makanya seorang santri, seorang murid itu kalau diajar sama syekh begitu, dibeginikan, itu anggap saja itu nikmat Allah. Dianggapnya nikmat. Kenapa? Berarti saya itu perhatian sama saya kalau salah diginiin. Gitu. Kalau apa sering ditakzir istilahnya di pondok itu. Itu dianggap sebagai nikmat Allah. Karena itu berarti kiainya itu masih perhatian dengan dia.
Dan kalau dia nurut apa adanya seperti itu, maka hatinya syekh itu akan condong kepadanya dan akan membangkitkan. Nah, bagaimana kok anak ini kok seperti ini? Maka syekh itu akan bangkit untuk bagaimana membetulkan anak yang seperti itu. Nah itu. Jadi kita jangan panik atau malah tidak suka dengan syekh yang seperti itu. Malah justru itu kebanggaan bagi kita. Itu semua itu nikmat Allah karena kita telah diperhatikan oleh kiai, perhatikan oleh guru kita. Wa idza auqafahu lan lan dari kalimat dekakan ing thalib sapa syekh. Ala daqiqatin ing atase barang sing daqiqah lembut min adabin saking adab au naqisatin lo kekurangan cacat. Saudara kang metu apa daqiqah min saking thalib. Kaan ya'rifaha min qablu. Kaya dene yen to ngerti apa ya arifa ngertekaken sapa syekh ing daqiqah kuwi mau min qablu sing sadurunge fala yudhir. Monggo aja jelasaken sapa talib ana temesutune talib iku kana ono. Sapa talib iku arifan sing ngerti biya kelawan daqiqah. Wa ghafalan lan lali sapa kiai sapa syekh anha saking daqiqah. Bal syakara balik nyukuri sapa syekh ala ibadati ngata ala sapa talib syekh ala ibadatihi maring aweh paedah oleh aweh beda syekh ing dalika ing mengkono daqiqah wa tinai hilan apa perhatiannya syekh bi amri kelawan amri talib. Jadi kalau misalnya syekhnya itu memberhentikan dia atas ada masalah sesuatu yang apa daqiqah min adabin itu sesuatu yang tidak mudah untuk dicerna. Kalau ada kekurangan sedikit gitu atau adabnya kurang bagaimana gitu, bukan yang jelas-jelas ini enggak, dan itu keluar dari apa dari gurunya silakan set begini, dan muridnya itu akan tahu tentang itu sebelumnya. Oh ini kurang begini nih, tahu muridnya itu sebenarnya sebelumnya sudah dikasih tahu oleh syekh. Maka jangan ditampakkan itu kalau dia sudah tahu begini. Misalkan, jadi ada sesuatu yang agak rumit, agak detail apa namanya, dakik apa namanya, apa sih namanya dakik itu. Jadi selalu mendalam gitu, enggak frontal jalan itu, kelihatan itu maksudnya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu. Kalau misalkan keluar dari saya itu, sedangkan santrinya ini tahu, maka jangan santrinya menampakkan di hadapan syekh. Oh saya udah tahu. Oh syekh berarti lupa ini. Syekh berarti lupa ini. Tidak seperti itu. Bahkan nanti gurunya apa namanya muridnya itu merasa terima kasih. Oh iya. Merasa terima kasih karena telah dikasih tahu. Jadi kalau dikasih tahu sama kayaknya harus begini. Walaupun masalah itu masalah yang dakik itu, yang samar-samar, yang tidak semua orang tahu. Tapi sebelumnya sudah dikasih tahu, diingatkan istilahnya. Ya jangan bantah, jangan menamuk. Oh ya saya sudah tahu kiai, saya udah ini jangan. Oh ya jangan, jawabnya terima kasih gitu. Syukron. Karena itu bentuk dari perhatiannya kiai. Atau kadang-kadang kiainya nyamar, kiainya nggak tahu, misalkan seolah-olah nggak tahu, supaya menguji santrinya, menguji muridnya. Oh, ini juga pernah dan banyak terjadi seperti itu. Bagaimana reaksi dari murid-muridnya? Maka kalau langsung, nah berarti kayaknya lupa ini, kayaknya lupa ini, gurunya ini lupa ini, gitu. Jangan seperti itu. Karena kadang-kadang guru itu nguji, tes lah istilahnya, kiai itu ngetes seperti itu. Maka kita harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada gurunya itu. Karena telah memperhatikan kita dengan masalah yang sedikit kecil, remeh itu masih diperhatikan oleh gurunya itu. Allah. Fa in kana lahu fi dzalika udhrun, maka lamun kono kadhe talib fi dzalika dalem mengkono ke mau
dakika itu udhurun udzur wa kana i'lamu syekh bihi aslaha lan ono apa oleh jelasaken syekh kepadanya itu aslaha luwih bagus. Jadi kalau ada perkara tadi terjadi yang sesuatu yang tidak ini dan santrinya itu tidak ini diingatkan gitu. Maka jangan, oh iya kiai sudah tahu saya loh, sudah tahu malah bantah malah bengkel. Enggak, jangan begitu. Harus mengikuti dan iya sami'na wa ata'na karena telah dikasih tahu. Nah, kalau misalnya sesuatu itu santri itu ada uzur, memang ada alasannya kenapa seperti itu gitu loh misalnya. Dan saya mengingatkannya itu mengingatkan yang akan bisa merubah dia, memperbaiki dia misalnya. Itu tidak apa-apa, bihi aslah fala basa. Udun bahkan ilmu syekh bihi aslah fala basa. Ketika itu kemudian kalau diingatkan syekh, ternyata ingatkan syekh itu lebih lebih utama, maka tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan syekh misalnya ada yang kelupaan sedikit, nah kayak tadi, kelupaan sedikit, ini syekh ini paling lupa ini, gimana ya? Ya biasa biarin aja. Kecuali kalau misalnya kita mengingatkan syekh itu adalah yang lebih utama bahaya nih kalau saya nggak diingetin itu. Nah baru kita ingetin maka nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada bahaya udah biarkan saja. Soalnya kita sudah tahu bahwa yang benar itu begini syekh paling lupa ini. Soalnya kemarin kita diajarin begitu kok sekarang saya itu begini. Ya berarti begitu tuh. Kak, kita ini mengingatkan syekh, nah iklamu syekh bihi itu maka itu tidak apa-apa. Yang aslah tapi yang soalnya kadang juga kan kiai kan juga bukan maksum, kadang lupa, kadang ini. Itu masalahnya. Masya Allah. Jadi, terus wa illa tarokau kalau tidak aslah, tidak aslah, maka ya apa? Wa illa tarokau biarkan saja kayak tadi. Illa an yatarotaba kejaba yen to tertib ala tarkibayanil udri ing atase tarot ketartab. Tarot ing atase apa? Ya tarot tapi akan berpotensi akibat ala tarkibayanil udri ing atase tinggal penjelasan uzur mafsadatun apa mafsadah. Saya ta'ayyanu mongko dadi nyoto bi elamuhu memberitahu syekhnya. Ini kalau tidak seperti itu biarkan saja. Kecuali kalau dibiarkan itu nanti akan bahaya ini. Maka latar kilau bayanil uti nggak ada uzurnya ini bahaya ini. Nanti ada mafsadah fayata ayanu i'lam. Harus dikasih tahu syekhnya. Meskipun itu ada uzur karena kelupaan atau bagaimana. Harus dikasih tahu. Ini sudah sampai adab yang bagaimana? Yang ketujuh.